Halo Damai Kristus beserta Sobat Komsos semua. Nah, seperti yang kalian udah baca di judul, kali ini kita akan mengangkat tema Minggu Panggilan di konten Lensa Komsos. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua sobat kalian, biar tim Komsos makin semangat untuk menyajikan konten-konten kreatif buat Sobat Komsos semua dimanapun berada. Nah, di Gereja Katolik ini setiap minggu keempat Paskah itu dirayakan sebagai Minggu Panggilan. Dan di sini aku sudah bersama dengan Romo Antonius Andriatmaka Omi. Halo Romo, apa kabar? Halo Wida, selamat pagi. Pagi Romo, gimana nih Mo? Ini kan adalah Minggu Panggilan sedunia ke-57. Mungkin Romo bisa jelasin dikit dong tentang artinya Minggu Panggilan itu apa sih Mo? Minggu Panggilan di dalam Gereja Katolik dirayakan pada setiap minggu keempat masa Paskah. Dengan perayaan ini, gereja ingin mengajak kita semua untuk menyadari arti panggilan. Pertama-tama, panggilan sebagai murid Kristus. Melalui pembaptisan, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan menjadi saksi Kristus. Maka Minggu Panggilan ini bukan hanya berkaitan dengan panggilan sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, tapi panggilan kita semua yang sudah dibaptis untuk menjadi murid Kristus dan untuk mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Itulah yang ingin kita rayakan pada Minggu Panggilan ini. Namun juga gereja ingin secara khusus bersyukur atas panggilan-panggilan hidup khusus yang ada dalam Gereja Katolik ini. Oke, tadi udah Romo jelasin mengenai panggilan itu apa, Minggu Panggilan itu apa ya. Nah, kenapa hanya di Gereja Katolik ada panggilan hidup selibat, Mo? Ya, sebetulnya bukan hanya di Gereja Katolik ada panggilan hidup selibat. Karena di agama Buddha itu juga ada biksu yang selibat. Lalu di agama lain mungkin juga ada yang menjalani hidup selibat. Tapi memang dalam Gereja Katolik itu secara khusus ada umat yang memilih untuk tidak menikah dengan mengucapkan kaul. Lalu disebut dengan kaul hidup membiara. Nah, kaul hidup selibat ini antara lain didasarkan pada kutipan Injil Matius bab 19 ayat 12. Di sana Yesus berbicara mengenai perceraian. Tapi lalu para murid bingung. Kalau begitu susahnya hidup berkeluarga, nggak usah menikah saja. Lalu Yesus mengatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Nah, jadi menurut Yesus, orang hidup selibat atau orang yang tidak menikah itu ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena memang cacat dari sejak lahir. Alasan yang kedua, karena ada yang dibuat demikian oleh orang lain. Itu dulu prajurit-prajurit Romawi dikastrasi oleh pimpinannya supaya hanya berperang saja, tidak mikirkan hidup berumah tangga. Tapi yang ketiga ini, ada yang tidak hidup berumah tangga, hidup selibat, kemauannya sendiri, dan demi kerajaan Allah. Nampaknya Yesus dulu mengambil ini. Yesus tidak menikah atas kemauannya sendiri demi pewartaan
kerajaan Allah. Oke, jadi itu ya Romo ya. Itu yang menjadi dasar dan itulah yang menggerakkan di dalam gereja Katolik ada suster, ada bruder, frater, imam yang membaktikan seluruh hidupnya sebagai kemauannya sendiri dengan cara tidak berkeluarga. Itu adalah sebuah pilihan. Oke, Romo, ini kan ada istilah imam diosesan dan juga imam kongregasi. Boleh dong Romo jelasin dikit ini artinya apa, bedanya apa gitu? Ya, di dalam gereja Katolik imam panggilan hidup sebagai imam itu sebetulnya hanya satu. Imam diosesan, imam kongregasi. Sebagai imam tugasnya sama. Ya. Nah, lalu sebagai sebuah pilihan hidup itu mereka memiliki perbedaan. Imam diosesan adalah imam yang memilih untuk menjadi imam bagi sebuah keuskupan. Oke. Misalnya ada imam keuskupan Tanjung Selor. Maka dia seumur hidup akan menjadi imam di keuskupan Tanjung Selor. Sedangkan imam kongregasi, seperti saya misalnya, pertama-tama saya menjadi seorang OMI. Saya memilih untuk menjadi anggota dalam kongregasi OMI. Nah, dalam kongregasi OMI ini, saya juga ingin menjadi imam. Maka saya kemudian ditabiskan sebagai imam. Nah, sebagai imam kongregasi OMI, saya tidak melulu bertugas di satu keuskupan saja. Saya bisa pindah-pindah kemana-mana menurut penugasan dari pimpinan saya. Oke, ngomong-ngomong soal panggilannya, bagaimana sih awal mula dari ketertarikan Romo Andri untuk menjadi seorang pastor? Wah, ini penasaran banget nih, Sobat Komsos di rumah nih. Ceritanya bisa panjang. Disingkat aja. Berkaitan dengan sejarah. Waduh, boleh ya, dong singkat. Secara singkat, memang saya dari kecil tinggal di dalam keluarga Katolik. Bapak ibu saya orang yang aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Dan kami juga dari kecil diajari untuk terlibat dalam kehidupan dan kegiatan gereja, berdoa bersama, dan hal-hal itu membuat saya familiar dengan tradisi yang ada dalam gereja, termasuk saya bisa mengenal kehidupan romo paroki saya. Nah, lalu dari situlah ada ketertarikan untuk masuk ke seminari. Pokoknya saya ingin masuk ke seminari, belum terbayang imam itu apa. Yang saya bayangkan dulu menjadi imam ya menjadi seperti pastor paroki saya. Tapi pernah nggak Romo dapat, biasanya nih ya teman-teman yang imam itu kan mungkin dimimpiin atau gimana gitu kan, setiap panggilan tuh beda-beda gitu. Kalau soal mimpi itu saya tidak pernah mendapat seperti Samuel yang dipanggil-panggil Samuel. Hal itu tidak pernah saya alami. Saya menjalani hidup panggilan saya ya karena memang boleh dikatakan mengalir. Jadi panggilan itu saya katakan sebagai sebuah pencarian dan penemuan. Saya mencari, saya ini dipanggil apa tidak, saya renungkan dalam doa-doa saya. Dan kemudian saya menemukan, ketika saya merasa kok saya menjadi seorang calon imam berkembang. Hari demi hari menjadi semakin baik, semakin percaya diri, kemampuan saya juga berkembang. Nah, di situ saya melihat ada kebahagiaan yang saya rasakan ketika saya menjalani hidup sebagai seorang calon imam. Mungkin itulah bisa dikatakan itu adalah passionnya Romo sendiri. Nah, saya lebih cenderung menyebut seperti itu. Jadi akhirnya panggilan itu saya mencari,
Tuhan membukakan jalan, Mm-mm. lalu saya menemukan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Wow, keren banget nih Sobat Komsos ya. Nah, terus kita mau nanya juga nih ke Romo Andri. Kenapa sih memutuskan untuk menjadi Pastor Omi? Kan banyak nih kongregasi di luar sana yang mungkin lebih menarik. Nah, kenapa nih ke Omi? Ya, nah ini yang kemungkinan juga bisa menjadi sebuah contoh misteri panggilan. Wow, Ya kan? boleh dong ceritain. Karena pada waktu saya SMA, Mm-mm. ada banyak sekali Mm-mm. kongregasi datang ke sekolah saya, Mm-mm. mempromosikan kongregasinya. Mm-mm. Nah, pada waktu itu OMI pertama kali membuat promosi di sekolah kami. Wow. Dan saya merasa kok ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini OMI. Mm-mm. Ada I di belakang itu jarang sekali ada kongregasi laki-laki dengan nama I di belakang. Kebetulan nama saya juga Andri, jadi ada unsur saya kok merasa lebih nyaman suaranya di situ. Lalu ternyata promosi itu hanya sekali itu. Mm-mm. Tahun berikutnya nggak ada lagi. Dan saya kemudian memperkenalkan diri, mencari informasi lebih lanjut. Dan saya merasa kok ini cocok dengan semangat saya. Mungkin bisa dibilang OM ini adalah cinta pandangan pertama Romo. Boleh dikatakan begitu. Jadi saya mencari, lalu seperti Tuhan menyampaikan ini loh, ada Ini aja satu loh, pilihan. gitu. Bukan Tuhan memaksa kamu harus pilih ini, Okay. tapi Tuhan menyediakan ini loh, ada suatu pilihan. Mau nggak? Dan kemudian saya memutuskan, oh ya, saya mau pilih ini, karena ini yang membuat saya kaget, yang membuat saya kok ini ada sesuatu yang menarik. Berarti ada hal yang istimewa dong dari Omi sendiri. Nah, menurut saya pada waktu itu Uh-uh. dari promosi yang diberikan, satu, OMI ini kongregasi yang melayani di seluruh dunia. Oke. Ada 62 negara Wow. tempat OMI berkarya. Mm-mm. Ini pasti besar. Mm-mm. Lalu yang kedua, OMI ini melayani selalu di tempat-tempat yang belum dijangkau oleh pastor lain. Oke. Kalau ada tempat di mana orang tidak mau pergi, OMI mau pergi ke sana. Ada yang di kutub utara, orang nggak mau pergi, OMI pergi ke sana. Nah, di waktu itu yang saya bayangkan karena OMI berkarya di Kalimantan, wih, Kalimantan itu tempat yang jauh sekali bagi saya, orang Jawa ini. Wah, saya ingin ke pedalaman Kalimantan. Nah, itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk bergabung dengan OMI. Apalagi keistimewaan dari Omi sendiri, Mo. Tadi kan sudah Romo jelasin, karyanya itu ada di 62 negara. Nah, mungkin apalagi nih mau keistimewaannya. Siapa tahu Sobat Komsos di rumah tertarik nih untuk gabung sama Omi. Ya. Selain berkarya secara internasional, kemudian berkarya di daerah-daerah pedalaman yang terpencil, yang belum ditangani oleh orang lain. OMI ini juga kongregasi yang sangat mengutamakan kehidupan kebersamaan. Okay. Di dalam kongregasi OMI ada 4 kaul. Kaul pertama itu ketaatan, yang kedua kemurnian, yang ketiga kemiskinan, yang keempat kemantapan. Yang dimaksud dengan kemantapan adalah kami setelah menjadi OMI akan tetap menjadi OMI sampai mati. Oke. Meskipun katakanlah OMI dibubarkan oleh paus, oleh gereja, kami mantan OMI ini akan tetap hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Nah, itu yang dimaksud dengan kemantapan. Okay. Jadi mau tetap membangun persaudaraan dengan sesama OMI sampai mati. Oke, mantap banget nih Romo jawabannya. Nah, mungkin kita bahas lagi nih Romo tentang misi utama dari kongregasi OMI ini apa sih, Mo?
misi utama dari kongregasi OMI. Kalau yang diserukan oleh Bapak pendiri OMI, Santo Eugenius de Mazenod, ketika dia mengutus para oblat, biasa kami disebut oblat, itu dia mengatakan, jadikanlah mereka manusiawi, ajarilah mereka hidup Kristiani, bantulah mereka menjadi suci. Jadi ketika para oblat ini diutus, pertama-tama harus membantu orang-orang yang didatangi, umat yang didatangi itu bukan untuk belajar agama pertama-tama, tapi pertama-tama harus menjadi manusiawi. Manusiawi artinya dia bisa hidup dengan layak, dia hidup dengan pantas, kemanusiaannya bertumbuh menjadi semakin baik. Nah, kalau kemanusiaannya bertumbuh baik, lalu nilai-nilai Kristiani diajarkan. Nah, puncaknya nanti mudah-mudahan bisa dibimbing menjadi orang-orang yang suci. Tapi ini perjuangan seumur hidup menjadi orang suci. Benar. Nggak pernah ada selesainya. Benar, Bang. Itu. Nah, perjuangan untuk menjadi orang suci tadi udah dibahas juga sama Romo Andri ya. Nah, bagaimana sih proses untuk menjadi seorang OMI sendiri nih? Untuk menjadi seorang OMI, prosesnya adalah pertama-tama harus mengikuti pendidikan. Oke. Pendidikan sebagai calon OMI. Nah, pendidikan sebagai calon OMI ini bisa dimulai saat misalnya setelah lulus SMP, masuk ke Juniorat OMI yang ada di Cilacap. Jadi selama SMA akan didampingi oleh staf khusus untuk mempersiapkan diri menjadi seorang calon OMI. Nanti setelah lulus SMA, dia bisa mendaftar atau masuk ke pranovisiat OMI. Selama kurang lebih 1 tahun juga. Baru kemudian masuk novisiat OMI, dan setelah selesai novisiat OMI, dia akan mengikrarkan kaul sementara. Kaul kemiskinan, kemurnian, ketaatan, dan juga kemantapan. Sementara artinya hanya untuk 1 tahun. Nanti diperbaharui lagi. Setiap tahun. Lalu setelah novisiat ini, dia kemudian mulai masuk yang namanya tahap skolastikat. Itu tahap untuk kuliah. Mempersiapkan diri secara khusus atau sebagai pastor atau sebagai bruder. Jadi ada 2 pilihan, menjadi pastor atau menjadi bruder. Oke deh. Jadi teman-teman sobat Komsos di rumah pastinya udah bisa memantapkan pilihan nih ya, mau jadi pastor atau mau jadi brudernya OMI, Romo ya. Mungkin sedikit closing statement dari Romo Andri. Ini harapannya untuk kaum muda Paroki Tarakan atau kaum muda dimanapun yang berada yang lagi nonton Lensa Komsos ini. Di hari doa panggilan sedunia ke-57 ini, apa nih Romo harapannya? Harapan saya yang pertama, tetap mohon doa kepada saudara sekalian, seluruh umat Katolik, kaum muda juga, untuk mendoakan para imam, biarawan-biarawati, para oskop, yang memang secara khusus menyediakan dirinya dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani gereja. Kita tetap akan membutuhkan pelayanan mereka sampai kapanpun. Yang kedua, saya mengajak kaum muda juga untuk terbuka hati. Meskipun sekarang ini kita mempunyai banyak sekali pilihan untuk hidup macam-macam ini. Tetapi, bukalah hati kalian untuk juga mendengarkan kira-kira Tuhan mau memberikan saya kegembiraan hidup macam apa. Saya sekali lagi mengatakan panggilan hidup itu mencari dan menemukan. Kalau kita tidak pernah mencari, ya kita tidak akan pernah menemukan. Kita tidak bisa mengalir begitu saja. Mengalir saja nanti kan ketemu. Enggak bisa. Kita harus mencarinya terus. Siapa tahu Anda dipanggil untuk hidup sebagai biarawan-biarawati. Atau Anda dipanggil untuk hidup berkeluarga.
Nah, itu semua mendatangkan kebahagiaan. Oke, terima kasih banyak buat Romo Andri yang udah sharing sedikit ya. Sedikit atau banyak nih, Mo? Lumayan. Ya? Oke, Sobat Komsos semua, tadi udah kita bahas bersama ya, bersama dengan Romo Andri mengenai Minggu Panggilan Sedunia ke-57. Kira-kira kamu gimana nih? Apakah udah terpanggil? Atau masih pengen cari lagi referensi lainnya? Nah, pokoknya kamu harus terus pantengin Lensa Komsos, karena selain kita membahas soal OMI, kita juga bakal membahas soal CMM dan juga MSF. So, buat kamu, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam damai!